Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita belajar di bab 6, kekudusan ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari anak-anak ibu ajak kita semua untuk beribadah terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih-Mu. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk dapat memahami pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah berdoa, mari anak-anak kita memuji Tuhan dalam lagu pujian kita. Kita bersama-sama bernyanyi. Ya, anak-anak ibu, demikianlah ibadah kita. Kita lanjutkan pembelajaran kita bab 6, kekudusan ibadah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan. Di mana beribadah itu berarti kita menyembah,
menghormati dan melayani Tuhan. Jadi, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus, maka kita hendaknya pun dalam menyembah Tuhan itu harus dalam keadaan kudus. Seperti perjumpaan Allah dengan Musa. Nah, di sini anak-anak ibu mempunyai video bagaimana perjumpaan Allah dengan Musa yang ditandai dengan semak belukar yang terbakar. Demikianlah perjumpaan Musa dengan Allah. Musa bertemu dengan Allah ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di gunung Horeb. Nah, semak belukar merupakan sebuah tanda dari kehadiran Allah. Allah berbicara kepada Musa lewat semak belukar dan Musa memahami apa yang diinginkan Allah. Musa mendekati Allah dengan kekudusan, karena Allah sedang menyatakan diri adalah Allah yang kudus. Allah memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasutnya sebagai syarat untuk menghampirinya. Nah, kita lanjutkan kekudusan ibadah. Kudus atau suci berarti sama sekali tidak tercemar, tidak najis dan tidak kotor. Dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi kudus atau suci berasal dari kata yang artinya terpisah. Jadi, sesuatu yang kudus dan suci hanya digunakan untuk hal-hal khusus, terutama karena itu bersih dan murni. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, artinya Ia bebas terhadap dunia. Dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini, terpisah dari dunia dan dosa, dengan maksud untuk melayani dan menyembah Allah. Allah menyatakan bahwa umatnya harus kudus karena Ia adalah kudus. Dalam kitab Hesekiel pasal 22 ayat 1-31 mencatat bagaimana dosa-dosa Yerusalem yang tidak mengindahkan kekudusan Allah, sehingga Ia mengecam umatnya. Allah mengecam bangsa Israel karena mereka meremehkan hal-hal yang kudus bagi Allah. Terlebih para imam yang menajiskan hal-hal yang kudus bagi Allah, serta tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tahir. Demikian dengan Allah. Allah merasa dirinya dinajiskan di tengah-tengah mereka umatnya. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Kekudusan dalam ibadah itu adalah sangat penting.
Karena yang pertama, Allah menolak tegas manusia yang tidak hidup kudus. Kemudian Allah adalah kudus sehingga Ia menghendaki manusia memiliki kualitas hidup sebagai anak yang kudus. Dan yang ketiga, dengan kekudusan seseorang dapat melihat bahkan berkomunikasi dengan Allah. Jadi, marilah kita beribadah kepada Allah dengan kekudusan. Karena beribadah kepada Tuhan harus dengan kekudusan. Kalau mau berdoa tetapi masih marah kepada orang lain, kamu harus pergi terlebih dahulu berdamai dengannya, baru kembali untuk berdoa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ibadah bukan hanya terjadi pada saat berada di dalam gereja. Ibadah itu kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap saat. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan hidup setiap saat. Nah, di sini akan Ibu jelaskan beberapa contoh yang harus kita praktekkan untuk menjaga kekudusan ibadah. Yang pertama, kita harus datang ibadah tepat waktu. Maka persiapkanlah waktumu sebelum beribadah agar tidak terburu-buru dan mengganggu ketenangan dalam beribadah. Yang tidak boleh kita lakukan yaitu bersungut-sungut jika diajak beribadah, sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua, yang harus kita lakukan, layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dan kesabaran, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Dan kita tidak boleh menyimpan kekecewaan, akar pahit atau dendam, dan kita tidak mau mengampuni orang lain. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita harus mempersiapkan ibadah dengan baik dan serius. Jika perlu, lakukanlah doa dan puasa agar ibadah berjalan dengan baik. Dan kita tidak boleh bermain-main dalam beribadah, terlebih saat berdoa dan mendengarkan firman. Apalagi suka mengganggu teman dalam sekolah minggu, itu tidak boleh. Kemudian yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri dan orang lain saat beribadah. Kita tidak boleh tidak fokus dalam ibadah karena memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti makanan, games, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain yang membuat perhatian kita terbagi. Nah, jadi Allah itu kudus, oleh karena itu ketika kita datang kepadanya, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita telah dipilih dan dipanggil sebagai umat Allah, umat yang dikuduskan, terpisah dari dunia yang hidupnya berpegang pada kebenaran firman Allah. Dalam Alkitab, Allah memerintahkan agar umatnya tidak melanggar kekudusan Allah. Ia tidak menghendaki umatnya untuk hidup dalam cacat dan celak karena melanggar firman Allah. Panggilan untuk menjaga kekudusan hidup merupakan panggilan hidup umat Allah. Maka mari anak-anak Ibu, kita menjaga kekudusan hidup kita. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.